Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Semangat belajar kembali. Daring ya anak-anak ya, soalnya ada beberapa kondisi yang menyebabkan kita semua lockdown sementara ya, untuk menyesuaikan kondisi yang ada. Semoga semuanya sehat ya, diberi oleh Allah, dilindungi semuanya. Ya anak-anaknya, karena kalian tahu teman-teman kalian banyak yang sakit, sehingga untuk mencegah kondisi yang lebih lanjut, maka sekolah menindaklanjuti dengan meliburkan sementara. Bukan libur ya, tapi belajar di rumah sementara ya. Mudah-mudahan hal ini tidak berlangsung lama sehingga kita bisa jumpa kembali seperti kemarin ya anak-anak ya. Tapi tetap Amin. untuk pembelajaran matematika, Ibu upayakan untuk melakukan Zoom meeting ini. Karena dari beberapa omong-omongan dengan kalian ya, bahwa ternyata kalian tuh lebih suka dengan Zoom tatap muka. Soalnya apa? Itu bisa, kalian bisa konsultasi langsung di sana ya, daripada hanya nge-share video gitu aja. Ya anak-anak ya, yang sabar ya. Oke, sekarang Ibu share screen dulu. Sebelumnya mungkin nanti ada pertanyaan bisa kalian sampaikan di sini ya. Ibu share screen dulu. Bismillah. Iya, sebelumnya berdoa dulu. Sudah berdoa ya kalian ya? Yuk, berdoa mulai. Selesai. Oke, Ibu share screen dulu ya. Oke. Nah, dari materi yang sudah Ibu share, itu kalian pada hari ini belajar tentang apa sih? Luas dan volume kerucut. Iya, tentang kerucut ya. Di dalam videonya itu sudah Ibu bahaskan tentang unsur kerucut, kemudian luas permukaan kerucut, dan volume kerucut. Lumayan banyak ya, karena durasinya itu sekitar 22 menit ya. Lumayan banyak. Ya. Tapi nanti Ibu pisah pecah menjadi 2 pertemuan nanti ya. Jadi nanti sekarang ini adalah luas, nanti pertemuan berikutnya volume. Bagi yang sudah mencatat, itu nanti dapat nilai 2A ya. AA gitu ya, 2. Jadi untuk pertemuan berikutnya tidak perlu laporan lagi, sudah Ibu catat AA ya. Tapi yang bagi yang belum mencatat yang sekarang ini Ibu sampaikan. Jadi itu dicatat ya, nanti nilainya B ya, karena tidak menyimak sebelumnya. Seperti kesepakatan awal ya. Yang sudah mencatat langsung lapor ke Bu Lutfi. Itu sementara catatannya nggak saya buka ya, karena memorinya bisa penuh itu ya. Soalnya catatannya kan berlembar-lembar. Jadi sementara Ibu beri A dulu, kemudian nanti ditunjukkan waktu tatap muka ya. Nanti biar dapat paraf dari Bu Lutfi dan juga nilainya bisa ada tertuang di catatan kalian. Oke ya? Oke. Sekarang kerucut ya. Sudah kalian simak, sebagian sudah menyimak. Yang pertama unsur kerucut anak-anak ya. Unsur kerucut ini ada beberapa yang perlu kalian ingat ya, kalian pahami. Yang pertama ini ada apa? Alas kerucut. Nah, alas kerucut itu berbentuk apa? Lingkaran. Berbentuk lingkaran. Oke, berbentuk lingkaran ya. Oke. Kemudian yang kedua, selimut kerucut. Selimut itu yang ini anak-anak, yang bangun melengkung. Ya, mirip seperti tabung itu ya, yang bangun bangun melengkung mengelilingi itu namanya selimut. Tapi dalam kerucut ini selimutnya berupa apa sih? Juring. Iya, juring lingkaran. Jadi berupa juring lingkaran. Ya, itu untuk selimutnya. Jadi kalau ini dipotong, selimutnya itu dipotong, kemudian dibentangkan, nanti berupa juring lingkaran, yaitu bagian dari lingkaran penuh. Itu namanya juring. Daerah bagian dari lingkaran. Ya. Kemudian di samping alas kerucut, selimut kerucut, ada lagi jari-jari lingkaran alas. Ini anak-anak ya. Jadi antara titik pusat A ke satu titik di keliling ini, keliling alas B ya. Ini namanya jari-jari lingkaran alas. Dilambangkan dengan apa jari-jarinya? Biasanya R kecil ya. Kemudian ada diameter. Nah, diameter itu ini dari titik B ini ke sini ya. Pas garis tengah ini namanya diameter.
Diameter biasanya dilambangkan dengan D D kecil ya, D kecil. Nah, nilai dari diameter kalau dihubungkan dengan jari-jari, berapa kalinya jari-jari? Wah. 2 kali R. Oke, bagus. Pinter. Sekarang yang unsur berikutnya adalah tinggi kerucut. Jadi tinggi kerucut itu adalah garis yang ditarik dari titik puncak ini, dari titik C ya, ke pusat lingkaran. Jadi CA ini namanya T atau tinggi kerucut ya. Dilambangkan dengan T. Ya, kalau dalam rumus nanti dilambangkan dengan T. Kemudian yang terakhir ada yang istilah garis pelukis. Nah, ini namanya garis pelukis. Garis pelukis itu garis yang ditarik dari titik puncak ke satu titik yang ada di keliling alas ini. Jadi garis pelukis itu sebetulnya banyak anak-anak, bukan hanya ini, bukan hanya CB. Tapi kalian bisa juga menarik dari C, pokoknya dari puncak ya, ke satu titik. Misalkan titiknya di sini ya, misalkan ini. Jadi CD misalkan di sini atau CE di sini E-nya ya. Jadi banyak sekali garis-garis pelukis yang ada. Ini dilambangkan dengan S ya. Jadi S itu bukan sisi tapi garis pelukis. Lalu hubungan jari-jari tinggi dan garis pelukis ini memenuhi hubungan apa ini? Jadi ini kamu lihat ini berbentuk segitiga siku-siku ya. Sehingga antara tinggi jari-jari dan garis pelukis akan memenuhi hubungan sesuai dengan yang ada dalam teorema Pythagoras. Yuk kita hitung kita nih. Kita apa? Kita tulis hubungannya ya apa? Ayo yang sudah belajar. Gimana hubungannya? Oh, hubungannya ya apa? Yo. Yo, ibu yang nuliskan yuk. S kuadrat. Yo. S kuadrat sama dengan R kuadrat. S kuadrat sama dengan R kuadrat. Sama dengan T kuadrat sama dengan R kuadrat. R kuadrat. Oke, saya tulis R kuadrat. Kemudian ditambah tinggi kuadrat. Tinggi kuadrat. Oke, ntar. T kuadrat. Nah, ini ya. Ini adalah hubungan antara S, R, dan T. Ntar. Oke, dah ini. Jadi ini hubungan ini antara garis pelukis, jari-jari, dan tinggi itu harus dipahami ya. Harus diingat-ingat. S kuadrat sama dengan R kuadrat ditambah T kuadrat. Oke, hanya ini yang unsur kerucut yang perlu kalian pahami dengan baik. Mungkin ada pertanyaan? Yuk, tanyakan. Itu ada kuadrat karena segitiganya ada 2 ya, Bu ya? Kenapa? Itu kuadrat karena segitiganya ada 2 kan, Bu ya? Enggak. Kuadrat itu karena ini. Ini adalah segitiga siku-siku, CAB. Nah, segitiga CAB ini siku-siku ya. Segitiga siku-siku maksudnya. Dalam segitiga siku-siku itu adalah akan memenuhi teorema Pythagoras ya. Yaitu nanti sisi miring, kan ini sisi miring. Sisi miring kuadrat sama dengan sisi siku-siku kuadrat ditambah sisi siku-siku kuadrat. Alias S kuadrat sama dengan R kuadrat ditambah T kuadrat. Jadi bukan segitiganya yang 2 ya. Tuh. Jelas? Jelas. Ya, oke. Sekarang luas permukaan kerucut. Ya. Luas permukaan kerucut rumusnya ya apa? Yo. L sama dengan L sama dengan L sama dengan yuk. Oh, L sama dengan luas alas kerucut. Oh, ayo. ya, L sama dengan Pi kali R. Pi, ya. Pi kali kali R. Buka kurung R Buka tambah kurung, R tambah S. ya. S ya. Nah, Ya. ini. Ya. Nah, luasnya ini ya.
Pi R dalam kurung R tambah S. Ini kan asalnya ini anak-anak. Asalnya ini ya. L itu sama dengan. Ini loh, luas alas Kan gini dulu kan. nih. Luas Alas alas dulu. ya. Luas alas Sama dulu. dengan luas alas. Ditambah apa? Luas Luas selimut. selimut. Luas selimut. Gitu kan. Kerucut. Jangan keliru kecurut ya. Luas alas ditambah luas selimut kerucut gitu kan. Kemudian ini dikembangkan sama dengan luas alasnya. Alasnya kan berupa lingkaran ya. Alasnya berupa lingkaran. Berarti nanti PR kuadrat. PR kuadrat bentar plus ya. PR kuadrat ditambah PRS. Oke, berarti nanti PR kuadrat. Sebentar ini cari simbolnya. Oke, PR kuadrat. PR kuadrat. Astagfirullahaladzim, keliru. Ya wes mbak tangan aja wes ben cepet. PR kuadrat gini ya. ya Nah, ditambah luas selimut apa? PRS. Astagfirullahaladzim. P R R S gitu kan. Sama dengan karena sama-sama mengandung R, maka R-nya ini dikeluarkan. R kurung. Oh, PR ya, sama-sama mengandung P juga. PR kurung. Tinggal apa? R ditambah S ya. Ini PR kan dicoret ini ya. Dikeluarkan sama-sama dikeluarkan. Sehingga ini tinggal R ditambah S ini. Jadi rumusnya ini ya. Oke. Itu rumusnya yang perlu dipahami. Kemudian langsung kita bahas contoh soal. Sebentar. Untuk contoh soalnya anak-anak, kamu yang sulit yang nomor berapa? Contoh soalnya itu ada 2 ya? Iya. Ada Ya. 3. Ada 3 pada 2. Oh, ada 3 ya. Oke. Nomor 1 dulu. Contoh soal nomor 1. Kurang besar ya? Tulisannya enggak ya? Enggak, Bu. Oke, ukuran 16 tah. Nomor 1. Nomor 1. Oke. Nomor 1 itu diketahui diameter kerucut 16 cm. Dibuka ya. Apa? Catatannya ya atau buku paketnya halaman 290 ya, dibuka ya. Jadi diketahui diameter itu sama dengan diameternya itu sama dengan 16 cm, kan? Ya. Kemudian apalagi yang diketahui? Tinggi. T. 15 sama 15 dengan cm. pira 15 cm. Oke. Yang ditanyakan apa? Luas permukaan. Yang ditanyakan adalah luas permukaan. Ya. Ya. Oke. Kita bahas ya di sini ya. Yuk, yang pertama kamu nuliskan apa dulu? Sisi. Rumus boleh. Rumus L sama dengan rumusnya ya apa? Gimana? PR terus dalam kurung R plus S. Oke. Sama dengan ini nanti hasilnya berupa pi ya. Pi-nya nggak usah dihitung ya. Ya. Pi R-nya ditulis berapa R-nya itu? 8. Ya, dari mana 8? 16 bagi 2. Ya, karena diameternya 16, maka jari-jarinya 16 bagi 2, berarti 8 ya. 8 ditambah S-nya? Nah, S-nya ini kan enggak ada ya, harus dicari dulu dong. Ya, kita cari di sini ya. S kuadrat, itu caranya gimana tadi S kuadrat? R kuadrat ditambah T kuadrat. Ini dari teorem apa? Pitagoras. Oke, sama dengan R-nya berapa yuk? R-nya 8 kuadrat ditambah tingginya berapa? 15 kuadrat. Oke, 8 kuadrat berapa? 64 ditambah 15 kuadrat berapa?
225. 225. Oke, sekarang kita tambah 64 tambah 225. 289. 9. Ini masih S kuadrat ya anak-anak ya. Berarti Iya. untuk mencari S diapakan? Akar. Akar 289. Berapa akar 289? 17. 17. Kenapa kok 17? Karena 17 kali 17. Ya, karena 17 kali 17 sama dengan 289. Gitu dong. Berarti sama dengan Pi kali 8. Kemudian kurung buka 8 ditambah 17. Oke, gimana ini? Yang kurung dihitung dulu. 8 tambah 17 berapa? 25. Ya. Berarti nanti 8 kali 25? 200 pi sentimeter persegi. Itu ya. Jadi ini. Ada yang bertanya, Bu, misalkan saya enggak mau pi, Bu. Enggak enak, enggak mau pi. Boleh. Pi-nya ini kamu hitung nanti. Pi-nya bisa diganti 3,14 atau 22/7. Misalkan mau melanjutkan, lebih keren dilanjutkan, Bu. Ayo kita lanjutkan. Iya, wes ayo. Ya. Berarti nanti 200 kali berapa? Kita ambil berapa? 3,14 ya. Oke. Nah, ini kan 002 ya ratus. Berarti ini bisa mundur. Jadi nanti bisa gini nanti. 2 kali 314 gitu caranya. Teknik menghitung aja ya. Jadi 00 ini 100 bisa dikalikan dengan ini. Sehingga akibatnya komanya hilang ya. Jadi ini. Sehingga hasilnya berapa? 628 cm persegi. Nah, ini baru keren, Bu. Nggak ada pi-nya. Nggak apa-apa ya. Nanti kalau misalkan kamu menghadapi soal itu dilihat. Biasanya kan pilihan ganda ya. Kalau pilihan ganda dilihat. Kalau ada tampilan ABCD-nya itu pilihannya ada tampilan pi, maka cukup sampai di sini ya. Tapi kalau tidak ada tampilan pi harus dihitung sampai sini. Itu ya. Oke. Ada pertanyaan mungkin? Tidak ada. Nggak ada ya. Sekarang kita lanjut nomor 2 ya. Nomor 2. Nomor 2 itu soalnya apa? Diketahui? Nomor 2 diketahui? Panjang garis pelukis ya. Yang miring itu diketahui ya. sama dengan Bira? 13 cm. 13 meter. Apa lagi? Luas. Luas itu sama dengan 9 pira lagi? 90 pi ya. 90 pi sentimeter persegi. Oke. Yang ditanyakan apa sih ini? Hitunglah panjang jari-jari. Hitunglah panjang jari-jari. Baik. Nah, jawab ya. Menulis apa dulu? Rumus. Rumus apa? Luas ya, karena di sini ada luas. Jadi kalau luas ya rumus luas. Kalau volume ya rumus volume ya. Rumus luas, ayo. Pi R plus S. Oke. Terus luasnya diganti ya. Kira lagi. 90 pi sama dengan pi kali R-nya. R tidak diketahui. R plus 13. Oke. Nah, ruas kiri dan ruas kanan mengandung pi. Maka caranya sama-sama dibagi pi ini. Sehingga pi-nya ini bisa hilang ya. Jadi 1 nanti. Sehingga menjadi 90 sama dengan R kali R plus 13. Nah, sampai sini anak-anak untuk mencari R, menentukan R. Bisa pakai salah satu dari 2 cara ya, boleh. Cara yang pertama bisa menggunakan perkalian 2 bilangan ya. Cara yang kedua bisa menggunakan persamaan kuadrat. Sama dengan tabung yang kemarin ya. Coba kita cari dengan cara pertama dulu ya. Jadi untuk cara pertama anak-anak ya 90 sama dengan R kali R plus 13. Ini maksudnya kamu cari 2 bilangan ya. Kalau dia dikalikan hasilnya 90. Tapi dengan catatan bilangan yang kedua ini harus lebih 13 nilainya daripada bilangan pertama gitu ya. Makanya sekarang kita
coba perkalian 90, perkalian dua bilangan yang menghasilkan 90 itu kita coba kita data ya. Jadi Ya, Bu. kamu ambil misalkan 1 kali 90 gitu kan? Kan ini 90 ya. Apa lagi? 2 kali berapa? 2, 45, 45. Oke. Apa lagi? 3, 3 piro? 10. 30. 30 ya. 4 bisa? 4 bisa? Bisa. Bisa. Bisa tak? Enggak bisa. Enggak bisa. Enggak bisa. Enggak bisa. Sekarang 5. Bisa. Bisa, Bu. 5 kali berapa? 18. 18. Oke. 6. Kali 15. Bisa. 6 bisa ya? Kali Ya. 15 ya? Ya, Bu. Iya tak? Oh iya benar. Iya. Pas apa lagi? Sudah. 7, 8, 7, enggak iso. 3, 9 ya? Bisa. 9 kali berapa? 10. 10. Oke. Nah, dari berbagai alternatif ini, mana yang jaraknya antara bilangan pertama dengan kedua ini 13? 5, 18. 5, 18 ya. Jadi ini yang kamu pilih. Loh, kenapa sih kok milih 5 dengan 18? Karena bilangan kedua ini bisa diperoleh dari 5 ditambah 13 gitu. Jaraknya ini 13 ya. Loh, kalau yang pertama ini jaraknya berapa? Yang pertama jaraknya 89. Ya, betul. Yang kedua? 43. 43. Yang ketiga? 27. Nah, yang keempat 5. 13. 13. Dikurangi ini kalau yang ini. 9 ya. Ini kurang ini. Iya, 9. Ya. Kalau yang ini? 1. 1 gitu. Jadi ini nanti. Nah, ini kemudian kamu pasang di sini. Oh iya 5 dengan 18 ya. Maka bisa langsung dilihat, oh berarti jari-jarinya adalah ini ya. Bisa langsung dilihat, oh jari-jarinya 5 ya. Jadi itu seperti itu anak-anak. Jari-jarinya nanti 5. Kan 5 kali 18 ya. Nah, yang pertama ini R. Lurusnya ini ya. Jadi bisa disimpulkan bahwa R itu sama dengan 5 cm. Itu caranya. Ini untuk yang pertama. Gampang sekali ya. Nah itu. Namun terkadang anak-anak ya, perkalian dua bilangan itu sulit dicari. Bahkan tidak ada. Terkadang gitu. Tidak ada. Sesuai ketentuan tidak ada. Nah ini baru kita pakai cara yang kedua. Pakai persamaan kuadrat. Ya, gitu. Kita coba ya pakai persamaan kuadrat ya. Ya, Bu. Kalau pakai persamaan kuadrat kamu harus ingat rumus ABC ya. Ya. Sama dengan R kali R plus 13 gitu ya. Nah, sebelumnya ini diuraikan dulu R kali R Kuadrat. R kuadrat ditambah apa? R 13R. 13R. Jadi jangan lupa ya mengalihkannya R kali R kuadrat, R kali 13, 13R. Nah, kalau sudah begini, ini ruas yang ini, yang kiri ini dinolkan. Supaya ini 0,90 harus dirubah ke ruas kanan ya. 90 harus dirubah ke ruas kanan ya. Sehingga atau dipindah ya, sehingga ini menjadi 0. 90 itu kalau dipindah menjadi apa? Minus ya, min 90. Nah, gini anak-anak. Nah, kalau sudah begini, maka nanti ini biasanya kalian tuh sukanya pakai rumus ABC. Wow, lebih keren katanya rumus ABC. Padahal dengan apa? Dengan pemfaktoran juga bisa sih ya menyelesaikan. Pakai rumus ABC aja nggak apa-apa. Sudah lebih keren lagi ya. Karena ini R, maka nanti yang dicari adalah R1 dan R2 ya. Ada 2 R nanti. Yuk rumusnya ya apa? Min B plus minus akar ya B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, oke. Dari persamaan ini A-nya berapa? Hanya 1. 1. A itu ini ya, angka di depan R kuadrat namanya A ya. Kalau B itu angka di depan R ini. B-nya berapa? B-nya 13. C-nya yang ini C-nya. Minus Berapa? 90. Min 90. Oke, kita masukkan yuk. Semuanya harus bisa ya.
Negatif milik rumus. B-nya berapa? Kita pasang. 13. 13 plus minus akar. Yuk. Ya. Kira? 13 kuadrat ya. Ya. Dikurangi 4 kali A-nya berapa? A-nya 1 1. kali min 90 ya. Per 2 kali A-nya 1 ya. Terus, yuk, kok enggak berbunyi nih? Min 13 plus minus akar 13 kuadrat jadi berapa? 169. 169. Oke. Ini min kali min jadi plus ya. Plus 4 kali 90 berapa? 4 kali 9 tuh 36 ya. Tambah 01. Nah, gitu. Per 2 kali 1 adalah 2 ya. Terus pinter, bagus. Min 13 plus minus akar. Yuk, 169 tambah 360 jadi 529. 529. Ya, per 2. Nah, sekarang mencari akar 529. Anak-anak, untuk mencari akar 529, ini kamu lihat angka di belakangnya itu 9 ya. Perkalian bilangan yang kembar ya, yang angka belakangnya 9 bisa 13 kali 13 ya. Bisa apa lagi? 17 kali 17. Oke, kita cek ya kalau 17 ya. 17 kali 17 coba. 7 kali 7 berapa? 9, simpan 4 ya. Ini 11, ini 7, ini 1. 11, 7, Kan 1. 289 ini. Ya. Berarti berapa? 23. 23 nyoba. 23 ya. 23. 9, 6. Ini 6, 4. Enggak. Oh iya benar. Ya, berarti 23 ya. Berarti min 13 plus minus 23 ya. Per 2. Oke. Nah, yang kita ambil yang positif anak-anak, yang plus. Karena jari-jari itu tidak mungkin negatif ya. Ini negatif-negatif tidak mungkin jari-jari. Sehingga yang diambil adalah R1 yang positif. Yaitu min 13 ditambah ya 23 per 2. Oke. Berapa min 13 tambah 23? 10 per 2 sama dengan 5. Nah ini. Jadi hasilnya adalah 5. Lebih keren ya. Lebih panjang, lebih keren. Ya, itu caranya untuk metode yang kedua. Sepertinya nih waktunya enggak nutut anak-anak ini. Kalau yang nomor 3 bisa ya? Bisa. Nomor 3 itu mencari apa? Tinggi kerucut. Tinggi Ya, kerucut. ya sudah cepat. Ini sudah diingatkan dengan Zoom. Waktunya kurang sedikit katanya. Yuk nomor 3, nomor 3. Diketahui apa di sana? Jari-jari ya. Jari-jari 12 desimeter. Kemudian apa lagi? Luas sama dengan 300 apa? Pi ya. Desimeter kuadrat. persegi. Ya. Terus yang ditanyakan apa? Tinggi. Tinggi. Wis, ayo cari apa? Nulis apa dulu? Rumus Luas ya. Yuk, deg-degan. Pi luas sama dengan pi R dalam kurung R plus S. Ah, bagus Arini Re. Nih, ayo luasnya berapa? 300 pi. 300 pi, oke. Pi kali ini apa? 12 ya. 12 Terus 12 plus 5. S. S-nya tidak diketahui ya. Maka S-nya nanti Oh dicari. ya S. Ini ditisik. 12-nya dilempar ke ruas kiri. Menjadi apa kalau perkalian? Bagian. 300 per 12 gini. Sama dengan ini tinggal 12 plus S ya. Berapa 300 per 12? 25. 25, benar? Benar. Ya, 25 sama dengan 12 plus S. Maka S sama dengan S sama dengan 25 dikurangi 12. Piro, Rek? 13. Nah, ini masih S-nya ya. Nah, untuk mencari tingginya pakai Pitagoras ya. Ya, Bu. S kuadrat sama dengan ya, Pak?
S kuadrat sama dengan R T kuadrat kuadrat X ditambah plus T T kuadrat. kuadrat. Yuk, masukkan S-nya berapa? S-nya 13 kuadrat. R-nya? R-nya 15 kuadrat. Terus? T kuadrat. Iya, ini T berapa kuadrat. dihitung? 169. 13 berapa ini? 144 4 tambah T kuadrat. Ini dilempar ke sana menjadi apa? minus 144 sama dengan T kuadrat berapa? 169 kurangi 144. 25. Ini masih T kuadrat, berarti T sama dengan? 5. T sama dengan 25 akar 25 ya, sama dengan 5. Oke, jadi tingginya 5 desimeter ya. Nah, Ya. udah selesai. Alhamdulillah, ini sudah diingatkan bolak-balik ini. Mau disepak kita ini. Ini ada pertanyaan dari 3 contoh soal anak-anak? Gak ada ya? Oke, saya stop share dulu ya. Ini sudah dicatat ya? Sudah kan ya? Sudah. Nah, anak-anak, untuk terakhir sebagai pemantapan pengetahuan ini hari ini ya, untuk pelajaran ini kamu kerjakan latihan soal ya, dicatat ya. Nanti Ibu catatkan juga di sudah diumumkan di grup ya. Nanti nomor 1 halaman 293, nomor 1 AB itu hanya yang ditanyakan luasnya ya. Luas, volume belum masih ya. Jadi kamu cari luasnya aja. Halaman 293, nomor 1 A dan B. A dan B. Terus nomor 2 itu yang luas anak-anak. Yang luas berarti C, 2C, E. Cuma C sampai E tak ya? Oh, CDE. Yang nomor 2 CDE. Saya ulangi ya, nomor 1 AB, nomor 2 CDE. Itu ya. Langsung kamu kerjakan nanti yang sudah 10 tercepat akan Ibu tunggu. Saya beri plus ya. Jangan lupa ngerjakannya jangan langsung browsing loh ya. Kerjakan sendiri dulu ya. Kerjakan sendiri dulu. Jangan browsing-browsing percuma nanti kamu tidak paham ya. Kerjakan sendiri. Kalau ada kesulitan langsung japri bulut tidak apa-apa ya. Saya tunggu. Oke anak-anak ya. Oke. Demikian anak-anak, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat buat kamu. Mohon maaf ya, mungkin terlalu cepat ya Bu Lutfi menjelaskan. Gimana? Enggak, Bu. Enggak ya. Oke, kalau enggak. Duh, mensa kucingnya. Dah, silakan anak-anak dihidupkan videonya ya, akan saya screenshot ya. Ya, hidupkan Zahra, Anggun, Ainun, enggak apa-apa, Sali, Vita, Ria Raisa, Rafael, yo. Belum mandi, Bu. Enggak apa-apa. Ojo ngomong lek durung mandi ini. Ya sudah. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih anak-anak ya. Ibu akhiri sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.